Perkenalkan, saya Ilham Farkan dari Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, tahun angkatan 2022, Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sumber hukum Islam yang pertama. Satu, latar belakang. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama sudah menjadi sesuatu yang maklum bid'at darurah bahwa sunnah menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, menjadi grand concave dari seluruh rangkaian hukum Islam. Namun hukumnya mayoritas bersifat global, tidak menyentuh hal-hal kecil dan spesifik. Salah satu keistimewaan agama Islam ini terletak pada otentisitas dan orisinalitas sumber-sumber hukumnya. Demikian pula dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak ada penambahan sedikit pun dalam sunnah sebagai halnya dengan Al-Quran. Mengingat sunnah dikuatkan melalui metode transmisi, riwayah, dan kritik nakad dengan serangkaian kaidah yang dimilikinya. Petunjuk yang ada pada Al-Quran benar-benar sebagai ciptaan Allah, bukan cerita yang dibuat-buat. Semua ayatnya harus menjadi rujukan termasuk dalam mengelola bumi. Melihat pentingnya pembelajaran tersebut, maka menarik untuk dikaji khususnya isi dari Al-Quran sebagai sumber hukum. Kedua, rumusan masalah. Yang pertama ada pengenalan Al-Quran. Kedua, sejarah turun dan penyusunan Al-Quran. Dan ketiga, fungsi Al-Quran dalam kehidupan di dunia. Dan keempat, Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, pengenalan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum utama Islam dan pedoman hidup kaum muslim. Al-Quran bukan hanya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga mengajarkan tentang hubungan manusia terhadap sesama manusia dan juga alam. Yang kedua ada sejarah turun dan penyusunan Al-Quran. Wahyu pertama turun pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun di saat beliau sedang bermeditasi di Gua Hiro. Wahyu berikutnya turun 3 tahun kemudian. Urutan surat yang terdapat dalam Al-Quran bukan berdasarkan urutan turunnya ayat-ayat tersebut. Surat pertama yang diwahyukan adalah Al-Alaq, dan yang turun terakhir An-Nasr. Sedangkan ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat 3 dari surat Al-Ma'idah. Sedangkan surat pertama yang terdapat dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan yang terakhir An-Nas. Urutan-urutan dalam Al-Quran tersebut semata-mata berdasarkan petunjuk dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan tidak secara sekaligus, tapi secara berangsur-angsur. Di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Terbagi menjadi ayat-ayat Makkiyah 19/30 sama dengan 86 surat dan Madaniyah 11/30 sama dengan 28 surat. Yang ketiga adalah ada fungsi Al-Quran dalam kehidupan di dunia. Bila dilihat dari awal diturunkannya Al-Quran kepada manusia adalah untuk membawa manusia keluar dari masa kebodohan jahiliyah menuju masa yang lebih terang tentang mengapa manusia diciptakan dan untuk apa manusia hidup. Berikut ini Al-Quran memiliki beberapa nama sebagai fungsinya. Yang pertama, Al-Furqan. Al-Furqan artinya yang membedakan. Al-Quran membedakan antara yang benar dan salah, antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Al-Quran menuntut manusia untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan menjauhi segala sesuatu yang buruk. Salah satu isi pokok dalam Al-Quran adalah menceritakan kisah-kisah lampau, kisah-kisah yang harus kita ambil pelajaran di dalamnya. Salah satu kisah yang sering diceritakan oleh Al-Quran adalah kisah Nabi Musa dan kesesatan Fir'aun. Secara implisit Allah menerangkan kepada manusia perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan manusia dari sifat Fir'aun yang diceritakannya. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan di dunia yang kedua adalah Al-Huda, yang berarti petunjuk hidup. Sebagai Huda, Al-Quran merupakan aturan yang harus diikuti tanpa tawar-menawar sebagaimana papan petunjuk arah jalan yang dipasang di jalan-jalan. Kalau seseorang tidak mengetahui arah jalan tapi sikapnya justru mengabaikan petunjuk yang ada pada papan itu, maka sudah pasti ia akan tersesat. Sesuai dengan surat Al-Arad ayat 37 yang berbunyi wakadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilm ma laka min waliyyin wala waq, yang artinya dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap sisa Allah.
Yang ketiga ada asyifa. Al-Quran juga merupakan asyifa yang berarti Al-Quran merupakan penyembuh. Al-Quran adalah bisa menjadi penyembuh langsung dan bisa juga sebagai penyembuh tidak langsung. Sebagai penyembuh langsung, Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit hati yang sedang dilanda oleh manusia. Penyakit hati yang sering dialami oleh manusia yang sekarang adalah kesukaan kita untuk mengeluh, menyalahkan segala sesuatu selain kita karena kegagalan itu berasal dari diri kita sendiri. Contoh yang sering kita alami adalah ketika kita mendapatkan hasil buruk dalam ujian. Hal pertama yang kita pikirkan adalah melemparkan semua masalah keluar, misalnya karena soalnya terlalu sulit, waktunya pengerjaan yang terlalu sedikit, atau apa yang diujikan tersebut tidak pernah diajarkan. Sebelumnya, kita sibuk menyalahkan hal-hal lain yang seharusnya bukan masalah utama bagi kita. Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran adalah mujizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mujizat yang dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia dari waktu ke waktu. Tidak ada yang bisa menandinginya bahkan hanya dengan satu huruf. Dalil Al-Quran tidak lagi diperdebatkan. Bukti kebenaran dan keajaiban menjadikan Al-Quran satu-satunya kitab suci yang layak dijadikan pedoman dan pedoman untuk mengarungi kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Sebagai pedoman hidup dan sumber segala informasi hukum, Al-Quran membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini karena Al-Quran tidak hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan akhirat, tapi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana hidup di dunia ini. Kesimpulan, perlu Anda ketahui bahwa Al-Quran sumber hukum Islam yang pertama adalah benar. Sumber ajaran yang pertama adalah kita yang terbaik, diungkapkan oleh Malaikat Jibril sebagai mujizat Nabi Muhammad SAW. Buku terakhir yang melengkapi buku sebelumnya. Al-Quran diungkapkan sebagai panduan untuk kehidupan Muslim. Semua cerita di luar sana, Al-Quran mengacu pada sejarah orang-orang kuno telah nyata, pasti, dan tidak dapat disangkal. Ayat Al-Quran ini juga bisa dibuktikan secara ilmiah. Banyak teori ilmiah baru telah ditemukan. Pada abad ke-21, itu sudah ada dalam Al-Quran. Hal ini harus membuat kami percaya bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang lengkap. Itu harus menjadi pedoman hidup Anda. Isi Al-Quran ini tentang akidah, syariah, moralitas, dan sejarah adat. Intinya kewajiban kita sebagai muslim adalah memahami Al-Quran. Al-Quran adalah panduan, jadi ikuti semua aturan sumber utama kehidupan kita dan ajaran Islam. Sekian presentasi dari saya tentang materi Al-Quran sumber hukum Islam yang pertama. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.